Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk berkumpul pada malam hari ini dengan nikmat-nikmat yang tentunya tidak dapat kita hitung, nikmat-nikmat yang sangat banyak yang jika kita renungkan maka nikmat tersebut tidak bisa kita nilai dengan uang. Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan saja itu sebenarnya sulit untuk kita nilaikan dengan uang. Baru nikmat satu mata, bagaimana dengan nikmat dua mata? Lalu bagaimana dengan nikmat pendengaran, nikmat penciuman, nikmat merasakan? Ini semua hal yang Allah berikan kepada kita, tapi karena setiap hari kita sudah terbiasa dengan nikmat-nikmat tersebut, sehingga karena sudah terbiasa kita tidak lagi menganggapnya seperti nikmat besar. Tapi kita baru menyadari kemudian ketika satu dari nikmat tersebut Allah berikan cobaan, baru kita sadar kalau nikmat yang ada pada kita sekarang ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu perjalanan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah bulan Rajab. Jadi kita tidak mengkaji kajian ilmu fikih seperti biasa, tapi akan membaca sejarah tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Tentunya kita tidak akan bercerita Nabi berjalan dari kota Mekah, mengendarai buruk, kemudian ke Palestina dan kemudian ke Sidratul Muntaha, karena itu cerita secara umum. Kita akan sedikit menceritakan apa saja yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena perjalanan ini ternyata banyak hal yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedikit akan kita baca karena sangat banyak sekali yang dilihat, disaksikan oleh Rasulullah dan dilalui oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang maha guru dari kota Mekah Al-Mukarramah mengarang sebuah kitab yang kemudian beliau berikan nama Anwarul Bahiyah, di mana di dalam kitab tersebut beliau berusaha mengumpulkan apa saja yang dilalui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Anwarul Bahiyah diceritakan Fasal hatta atau ala qaum. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, di mana Rasulullah SAW setelah dari rumahnya kemudian dibawa ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram Rasulullah SAW dibawakan kendaraan, yaitu buruk yang kita kenal, di mana buruk ini merupakan kendaraan yang dikendarai oleh baginda Rasulullah SAW yang langsung didatangkan dari surga. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperjalankan seseorang yang sangat mulia, maka dipersiapkanlah kendaraan yang paling bagus, yang paling mewah. Maka kendaraan yang dipilih tersebut adalah buruk yang langsung
ambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW naik berjalan dengan buruk, dan kemudian Rasulullah SAW, dari mana kita tahu naik? Karena buruk ini dia melangkah seperti terbang. Dia melangkah seperti terbang. Di beberapa tempat malaikat Jibril mengatakan turun. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini memang di dalam perjalanannya ini terbang. Dan kalau kita lihat di perjalanan ini Rasulullah beberapa kali sempat berhenti, dan itu langsung dari perintah malaikat Jibril. Nah, kita tidak akan menceritakan semua tempat pemberhentian Rasulullah SAW, karena ada beberapa sudah kita dengar dan sering kita dengar. Nah, kali ini hal-hal yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra Mi'raj, di antaranya Rasulullah SAW di dalam perjalanan tersebut melewati satu kaum. Nabi melihat kaum ini menanam, dan kemudian banyak minum air. Isra Mi'raj ini berapa hari? Isra Mi'raj terjadi hanya tidak sampai satu malam, bahkan sebagian malam. Maka dari sini diantara ulama mengatakan, dari mana kita mengetahui bahwa Isra Mi'raj itu hanya sebagian malam? Dari firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maka asro di dalam bahasa Arab artinya memperjalankan, dan perjalanan dengan kata-kata asro ini sudah mesti malam. Jadi sebenarnya tidak perlu ditambahkan lailan saja, kita sudah paham bahwa perjalanan ini terjadi di malam hari. Maka kata ulama, kenapa kok ditambahkan kata-kata lailan? Kata-kata lailan ini ditambah untuk menunjukkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu terjadi hanya sebentar, karena kata-kata lailan itu dengan nakiro. Kata-kata lailan dengan nakiro yang menunjukkan sedikit. Jadi lailan di sini menunjukkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj dengan peristiwa keajaiban yang dilalui oleh Rasulullah, perjalanan yang seharusnya ditempuh berbulan-bulan. Ini yang perjalanan buminya seharusnya ditempuh berbulan-bulan, tapi hanya ditempuh Rasulullah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu dipahami dari kalimat lailan. Maka kalau kita lihat di dalam hadis ini diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu melihat satu kaum menanam satu hari, manen satu hari. Ini sudah berapa hari? 2 hari. Jadi ada yang namanya waktu yang dilalui oleh Rasulullah di waktu Isra Mi'raj, dan ada waktu yang dilalui oleh orang-orang pada umumnya. Jadi seperti waktu itu dibagi 2. Ada waktu khusus untuk Rasulullah. Rasulullah melihat hal kejadian yang sangat banyak dengan waktu yang sangat panjang sepertinya. Kalau kita lihat orang menanam 1 hari, panen 1 hari, sudah 2 hari. Belum lagi nanti setiap mereka panennya ini berapa? 1 hari. Setiap mereka panen, tumbuhan dan buah-buahannya kembali ada di dalam pohonnya lagi. Nah, kalau kita lihat, ini dilihat seperti berhari-hari, padahal Rasulullah melihatnya hanya dalam waktu yang singkat. Setelah Rasulullah kembali ke kota Makkah, ternyata itu sangat singkat. Yang dilihat oleh Rasulullah sangat banyak dan sangat panjang untuk diceritakan. Nah, ini seperti tadi saya katakan, seakan ada waktu yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau melihat hal-hal yang sangat banyak ini,
Orang dunia tidak tahu hal tersebut, orang yang ada di dunia tahunya Rasulullah hanya keluar sebentar. Tapi Rasulullah mengalami hal yang sangat banyak. Ini kan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saja ada keajaiban yang luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala mampu menunjukkan waktu itu bisa aku jadikan berbeda bagi ini dan bagi ini. Jadi ada waktu yang dia penuh dengan keberkahan, ada waktu yang sepertinya sangat singkat. Bagi orang dunia ini waktu sangat singkat, tapi bagi Rasulullah banyak hal yang beliau saksikan, banyak hal yang beliau lalui. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah mampu. Kita mengira bahwa dunia ini, semua yang ada di dunia merasakan waktu 1 jam 60 menit. Kita mengira seperti itu semuanya, tapi ternyata ada orang-orang yang Allah khususkan, di antaranya baginda Rasulullah SAW. Ternyata 1 jamnya itu bisa mungkin tahunan bagi yang lain. 1 jamnya Rasulullah bisa tahunan bagi yang lain. Makanya di antara irhasot ini kejadian yang di luar kebiasaan manusia biasa. Kalau mukjizat itu kan kejadian di luar manusia biasa setelah Nabi diutus menjadi Nabi. Tapi irhasot ada kejadian yang luar biasa sebelum beliau menjadi seorang Nabi. Di antaranya beliau tumbuh dalam 1 hari seperti tumbuh kembangnya bayi dalam 1 bulan. Jadi pertumbuhan Rasulullah dalam 1 hari seperti tumbuh kembangnya bayi dalam 1 bulan. Bayangkan. Jadi berarti kalau misalkan Rasulullah 2 hari seperti 12 bulan, seperti 2 bulan. Nah, jadi perkembangan Rasulullah SAW dari kecilnya saja itu sudah berbeda dengan perkembangan makhluk-makhluk lain. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala kembali ingin menunjukkan kekuasaannya kepada manusia, di mana pada saat perjalanan Isra Mi'raj ternyata yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW itu seharusnya memakan waktu berbulan-bulan, tapi ternyata Rasulullah hanya, bagi orang-orang dunia, Rasulullah hanya sebentar saja, bahkan tidak sampai 1 malam. Maka kita lanjutkan. Rasulullah menyaksikan ada orang kelompok menanam 1 hari, manen 1 hari, dan setiap mereka panen buahnya tumbuh lagi, dipanen buahnya tumbuh lagi, dan terus menerus seperti itu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril sebagai pengarah Rasulullah SAW yang menunjukkan jalan. Ya Jibril, mahada, wahai Jibril, apa ini yang aku lihat? Kenapa mereka nanam cuma 1 kali, lalu memanen buahnya berkali-kali tanpa putus? Maka kata malaikat Jibril, itu adalah orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dilipat gandakan pahala dan kebaikan mereka sebanyak 700 kali lipat. FM mode, Bluetooth mode, FM mode, Bluetooth mode. Banyak sponsornya kalau acara itu. Udah? Lanjut. Jadi tadi sampai di mana tadi? Lupa. Sampai di mana tadi? Kembali ke Hah? Orang yang mati syahid ini kan fadilah keutamaan orang yang mati syahid yang dilihat langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Dia menanam 1 kali, kemudian dia memanennya berkali-kali tanpa putus. Dan itu perumpamaan pahala mereka yang mereka dapatkan terus-menerus tanpa putus, walaupun mereka cuma sakit dan mati 1 kali. Dan sakit ini pun di mata kita mereka sakit, karena ada hadis-hadis yang menerangkan ternyata orang yang mati syahid dalam keadaan luka-luka yang parah itu tidak lagi merasakan kesakitan. Walaupun kita lihat mereka berdarah-darah, pedangnya, kalau kita baca sejarah, para sahabat itu ada yang
pada saat wafat di peperangan bersama Rasulullah, ada yang bekas pedang dan tombaknya, ada yang sampai 30, ada yang sampai 40 bekas pedangnya, ada yang sampai 70 bekas pedang, pesetan pedang dan tombak dan panah. Mereka yang wafat dalam keadaan terluka parah seperti ini ternyata tidak lagi merasakan sakit. Karena tadi kita sudah tahu, umumnya orang kalau sakit ditawarkan, dia sehat setelah sakit, ditawarkan, nah lagi tidak sakit seperti itu, pasti dia akan menolak. Tapi ternyata mereka orang-orang yang mati syahid diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kemudian mereka akhirnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berharap. Minta apa yang kalian inginkan. Ternyata permintaan yang pertama kali mereka minta itu bukan surga, karena mereka sudah mati, ya sudah habis beban dan semua tanggung jawab mereka. Seharusnya yang mereka minta surga. Tapi ternyata mereka meminta agar dihidupkan kembali ke dunia dan kemudian berjuang kembali bersama Rasulullah SAW terluka dan mati lagi. Nah, ini kan menunjukkan apa? Kalau ada orang sakit sembuh, kita bilang nggak sakit lagi, pasti dia akan mengatakan pada jerat tobat kok, jerat tobat pasti. Tapi ternyata orang yang mati syahid, mereka menginginkan itu kembali lagi. Menunjukkan apa? Mereka mati tidak dalam keadaan sakit, mereka mati dalam keadaan nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah sunnahku di dalam manusia. Ketika aku sudah menghidupkan seseorang dan kemudian aku wafatkan, maka aku tidak akan mengembalikan mereka lagi, karena masih ada proses-proses lainnya, tahapan lainnya. Minta yang lain kata Allah, jangan minta dihidupkan kembali, minta yang lain. Kalau begitu ya Allah, kata orang-orang yang mati syahid bersama baginda Rasulullah SAW, kalau begitu ya Allah, kami minta engkau sampaikan kepada mereka orang-orang yang hidup, jangan meninggalkan jihad bersama Rasulullah SAW, karena kami sudah merasakan kenikmatannya. Sampaikan ini ya Allah kepada saudara-saudara kami yang masih hidup, yang sekarang mereka masih bersama Rasulullah SAW, maka jangan sampai engkau teledor di dalam membela Nabi Muhammad SAW. Ini permintaan mereka. Nah, dari sini kita belajar bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mati syahid, mereka mendapatkan posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran pertama yang kita dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj hari ini. Kemudian selanjutnya masih di dalam jihad ini tadi, di dalam hadis ini kemudian wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Di dalam jihad mereka berbagi makanan, mereka menginfakkan harta mereka. Apa yang mereka keluarkan pada saat mereka berjuang di jalan Allah, Allah akan menggantinya. Diganti di dunia, diganti juga di akhirat. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang di depannya ada daging yang sudah matang, siap dikonsumsi. Kemudian di sebelahnya ada daging yang mentah dan kotor. Di sebelahnya ada, di depan mereka ini ada dua daging, yang satu layak dikonsumsi yang sudah matang, yang satu mentah dan busuk. Kemudian tiba-tiba setelah Nabi melihat dan memperhatikan mereka bukan mengambil yang matang, tapi justru mengambil yang mentah. Dia ambil yang mentah,
kemudian dia makan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ada apa ini? Kenapa kok ada yang matang malah ngambil yang mentah dan busuk? Kemudian kata malaikat Jibril, mereka itulah yang halal, tapi mereka lebih memilih untuk berzina. Kemudian baginda Rasulullah SAW melihat ada seseorang laki-laki, ra'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin. Nabi melihat ada sungai yang airnya dari darah, sungai darah. Ada seorang laki-laki yang berenang, dan dia berenang di sungai darah. Di atasnya ada batu yang jatuh terus menerus melemparinya. Berenang di air laut itu mudah. Berenang di air darah, bayangkan kalau ketelan air darah itu macam mana? Ketelan air laut saja kita kadang-kadang sudah memuntah. Lalu bayangkan renang di air darah. Renang air darah tanpa dilempari dengan batu dari atas itu sudah tersiksa. Kalau dia tertelan atau dengan mencium bau darah yang sangat pekat, itu sudah menyiksa. Lalu bagaimana dia berenang di sungai darah, lalu dari atas dilempari lagi dengan batu-batu? Maka Rasulullah pun bertanya, siapa mereka ini ya Jibril? Wahai Jibril. Maka malaikat Jibril mengatakan, mereka itulah adalah orang-orang yang suka makan riba. Suka makan riba. Makan riba ini kita harus hati-hati, umat muslim, jangan sebentar, yang penting ada dapat duit, yang penting dapat untung. Minjam uang juga jangan minjam dengan orang atau minjam dengan badan usaha yang dia akan minta ganti lebih besar. Itu riba. Jadi kalau kita pinjam 10.000, bayar diminta 11.000, boleh gak tuh? Tidak boleh, walaupun cuma 10.500, 10.000 lebih 500, tetap itu namanya transaksi riba. Maka di sini baginda Rasulullah menyebutkan bahwa ini adalah siksaan bagi orang yang suka makan riba. Belum lagi kalau kita melihat ancaman Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau kita lihat ada adab, siksaan, peringatan di dalam Al-Qur'an bermacam-macam. Tapi belum pernah Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku yang memerangi mereka. Ini yang menyatakan perang bukan sebuah negara, bukan orang yang kuat, tapi langsung pencipta, zat yang maha kuat, zat yang maha mampu. Ketika Allah mengatakan aku yang memerangi mereka, maka hancur sudah orang tersebut. Makanya kita lihat orang-orang yang bermuamalah dengan muamalah riba, walaupun kita lihat di awal mereka mendapat keuntungan, nanti akan bangkrut, nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yamhaq, mengambil keberkahan dari riba. Tidak ada keberkahan, walaupun zahirnya kita lihat dari 10.000 dibayar 15.000 misalkan, 12.000 diambil berapa persen. Walaupun kita lihat zahirnya uangnya bertambah, tapi Allah mencabut keberkahannya. Kemudian Allah mengatakan wa yurbis shadaqat, kebalikannya. Kalau riba tadi zahirnya hartanya bertambah tapi keberkahannya berkurang. Tapi kalau sedekah, Allah katakan wa yurbis shadaqat, sedekah itu kita keluarkan, berkurang hartanya, tapi Allah berikan keberkahan. Beda dengan riba yang zahirnya kita dapat uang lebih, tapi tidak ada keberkahan sehingga uang ini akan menjadi petaka, karena Allah sudah mencabut keberkahannya. Tapi sedekah, uangnya kelihatannya berkurang, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan
tambahan dan keberkahan dari tiap-tiap sedekah yang kita keluarkan. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kalian keluarkan dari nafkah, sedekah, infak, maka Allah akan menggantinya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ganti. Yang mengeluarkan di jalan Allah, mengeluarkan untuk majelis-majelis ilmu, mengeluarkan untuk masjid, mengeluarkan untuk madrasah, mengeluarkan untuk sarana-sarana baik. Orang yang mengeluarkan duitnya untuk sarana-sarana baik, maka pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yukhlifu, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jadi pertanyaan, digantinya kapan? Ya enggak? Nah, ini kan Allah yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Kita minta tentukan, ganti sekarang ya Allah, ganti besok ya Allah. Nah, ini kadang kita manusia ingin terburu-buru di dalam gantian. Nah, pergantian tersebut sudah pasti akan kita dapatkan, hanya saja kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan gantian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini baginda Rasulullah SAW diperlihatkan seseorang yang berenang di sungai darah dan kemudian dilempari dengan batu. Ini adalah orang-orang yang mereka selama hidup di dunia makan makanan riba. Maka jauhi muamalah-muamalah yang di dalamnya ada riba. Kemudian Rasulullah didatangkan seseorang laki-laki. Ata ala rajulin qad jama'a huzmata haqabin. Ada orang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar, banyak kayunya. Dia sudah tidak bisa lagi memikul beban kayu yang sudah sangat banyak ini. Tapi dia masih mengumpulkan kayu untuk dia tambahkan ke pundaknya. Padahal dia sudah tidak sanggup lagi untuk memikulnya. Faqala ma hadza ya Jibril. Kata Nabi, wahai Jibril, ini siapa? Orang kok sudah tidak sanggup, seharusnya dia istirahat, seharusnya dia lepaskan sebagian kayunya supaya dia tidak tambah beban. Kok malah dia mau nyari kayu yang lain supaya dibebankan kepada pundaknya lagi? Sudah jelas dia tidak mampu, masih ingin menambahkan lagi. Maka kata malaikat Jibril, hadar rajul min ummatik. Ini wahai Muhammad adalah seseorang pria dari umatmu. Takunu indahu amanatun nas. Dia punya titipan-titipan manusia. Dia ada amanat-amanat yang dititipkan oleh manusia kepadanya. La yaqdiru ala adaiha. Dia tidak bisa menyampaikan amanat-amanat tersebut. Wa yuridu an yatahammal 'alaiha, tapi dia masih ingin memikul beban amanat yang dia sudah tahu dia tidak bisa untuk memikulnya. Nah, itulah perumpamaannya kata malaikat Jibril. Jadi masuk juga di dalam hadis ini orang-orang yang mereka memaksakan diri mereka untuk menjabat tapi mereka tidak mampu untuk itu. Dia memaksakan diri hanya ingin mencari nama, ingin mencari jabatan, hanya ingin namanya lebih populer, hanya ingin sarana dia semakin mudah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia butuhkan. Ada orang-orang yang mereka menjadi pemimpin karena ingin tujuan dunia. Ada orang-orang yang mereka menjadi pemimpin karena memang mereka merasa harus bertanggung jawab atas amanat-amanat manusia. Dan ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Jadi semua pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata baginda Rasulullah, masing-masing dari kalian itu adalah orang pemimpin. Masing-masing dari kita, walaupun kita bukan RT, bukan lurah, tapi kita juga pemimpin. Dan tiap-tiap dari kalian ada yang di bawah kalian pasti.
anakmu, keluargamu. Kalau ke atas lagi nanti ada RT, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur, dan seterusnya. Tiap-tiap kalian itu pemimpin, kata baginda Rasulullah. Ada orang pasti di bawahnya. Dan kalaupun dia tidak ada orang yang hidup sendiri, sebatang kara, dia tetap pemimpin atas dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab atas tangannya, dia bertanggung jawab atas kakinya, dia bertanggung jawab atas semua anggota tubuhnya. Tetap ada dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini peringatan dari Rasulullah SAW, maka siapapun yang memimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kau pikul tersebut dari beban dan amanat-amanat. Maka kalau kita lihat Sayyidina Umar Ibn Khattab pada saat beliau sudah dalam keadaan sekarat, beliau ditanyakan oleh salah seorang sahabat, "Wahai Sayyidina Umar, tidakkah engkau mau menunjuk anakmu Abdullah untuk menggantikan engkau sebagai khalifah? Tinggal kau tunjuk, orang mukmin pasti ngikut," kata sebagian sahabat. Lalu apa jawaban Umar? Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, "Cukuplah satu orang saja dari keluarga Umar yang menjadi pejabat, dan kelak di hari kiamat akan datang menghadap Allah dalam keadaan terbelenggu," kata Sayyidina Umar. Cukup satu saja, cukup satu, kata Sayyidina Umar. Karena orang yang dimintai pertanggungjawaban, mereka akan lama dihisab. Orang yang mereka makin tinggi jabatan seseorang berarti makin banyak. Jangan dikira ketika kita makin tinggi jabatannya makin enak. Di hari kiamat semua hal-hal yang di situ ada kezaliman, ketika engkau di masa engkau menjabat, maka engkau yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar ketika dimintai agar menunjuk anaknya sebagai pemimpin setelahnya, dia mengatakan, "Cukup, di dalam keluargaku aku saja yang menjadi pemimpin, karena seorang pemimpin itu nanti akan datang menghadap kepada Allah dalam keadaan terbelenggu." Ini yang seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan hal seperti ini. Pemimpin yang dikenal dengan pemimpin yang sangat adil, pemimpin yang sangat tegas, pemimpin yang sangat bertakwa, pemimpin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau Umar melewati satu gang atau satu jalan, maka setan tidak akan berani melewati gang dan jalan tersebut. Setan takut dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tapi dikatakan oleh Sayyidina Umar, "Aku tidak mau menunjuk keluargaku menjadi pemimpin, karena aku tahu beban seorang pemimpin itu sangat besar. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak yang harus dia pertanggungjawabkan." Jadi ini kalau kita lihat banyak sekali terjadi di dalam umat ini perubahan yang sangat drastis, di mana kalau kita lihat dulu orang-orang berlari dari jabatan, sekarang orang-orang berlari mengejar jabatan. Ini kan terbalik 360 derajat. Dulu orang-orang lari dari jabatan, takut. Karena kalau orang tahu isi jabatan itu apa sebenarnya, kalau sekarang kan orang ngikitnya isi jabatan itu uang. Jadi kalau disebutkan nama status jabatan tertentu, yang ada di otaknya langsung uang, gaji. Tapi dulu orang-orang ketika mendengar jabatan kekuasaan, yang dia pikirkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti aku akan menjawab kalau si fulan tidak makan, si fulan miskin, si fulan tidak merasakan keadilan, si fulan tidak mendapatkan kasih sayang. Bagaimana aku akan menjawab satu persatu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang dulu. Mereka tidak mau menjabat, tapi zaman itu terbalik. Sekarang orang-orang justru berlari untuk mengejar jabatan. Dan ini seperti yang sudah memang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa nanti di akhir zaman ini memang kita akan melihat hal-hal yang
setiap hari merosot dan merosot, bahkan nanti akan terbalik. Rasulullah pernah menggambarkan di dalam sebuah hadis, kalau dulu orang-orang amar ma'ruf nahi mungkar, nanti akan datang, kata baginda Rasulullah, zaman orang amar mungkar nahi ma'ruf, terbalik. Dan itu sebagian sudah terjadi di zaman kita. Sekarang yang mengajak kepada kemungkaran lebih banyak daripada yang mengajak kepada kebaikan. Coba kita lihat, kalau kita buat majelis taklim, ini orang-orang baik ini aja nih yang datang. Amin. Yang datang orang-orang baik ini saja. Kita buat majelis taklim. Pahala majelis taklim itu tidak ada yang bisa menyainginya. Di dalam hadis ada yang dinyatakan lebih afdal daripada 1000 sholat sunat. 1000 sholat sunat. Pernah tidak kita sehari sholat 1000 sholat sunat? 10 kita tantah. 1000 sholat sunat. Ini duduk di sini lebih afdal daripada 1000 sholat sunat. Nah, berapa tahun kita 1000 sholat sunat? Kita gabung-gabungkan kopiah badiah gitu. Kalau kita gabung-gabungkan baru 1000, itu lebih unggul, dikatakan lebih unggul duduk di dalam majelis. Tidak sampai di situ, kata baginda Rasulullah, lebih unggul daripada 1000 kali kau menjenguk orang sakit. Pernah tidak kita setiap ada orang sakit kawan kita jenguk? Pahala menjenguk orang sakit itu besar. Tapi pernah tidak kita menjenguk orang sampai 1000 orang? Paling yang kita jenguk kalau mereka keluarga, orang yang benar-benar dekat, tidak sampai 1000 mungkin. Ini lebih afdal daripada engkau menjenguk 1000 orang sakit. Dan ditambah lagi oleh Rasulullah, lebih afdal daripada engkau mengantarkan 1000 jenazah. Lah ada loh mengantar 1000 jenazah. Nah ini duduk 1 kali. Bayangkan, gimana kita mau dapat pahala majelis taklim seperti ini? Jadi majelis ilmu itu pahalanya luar biasa. Tapi kita lihat orang sekarang yang ngajak kepada kebaikan sedikit, yang ngajak kepada kemungkaran banyak, dan yang tertarik dengan kemungkaran lebih banyak lagi. Kalau yang ngajak banyak, yang tertarik lebih banyak. Kita buat di situ pelak. Besok ada dangdutan, undang artis buka paha depan. Kita ini lagi sekutil kalau dibanding dengan dangdutan. Dangdutan itu kalau hujan berhenti tidak dangdutan. Yang joget tuh berhujan-hujan, besok sakit demam tidak pulih. Coba kalau kita majelis taklim, dengan pahala yang tadi kita sudah sebutkan, hujan gerimis sedikit, uzur nih. Hujan gerimis kita udah uzur. Tapi kalau dangdutan orang-orang jelas itu Pak, tidak ada pahalanya, bahkan dosa. Tapi bela datang jauh-jauh, dangdutannya jam 9, jam 5 lah datang, ngambil tempat depan, supaya banyak yang baca ditengok. Makin depan kan makin dekat dia nengok. Jam 5 dia datang. Coba majelis taklim, acara jam 8, datang setengah 9. Kalau ustadz dari Mentok datang, lalu tunggu di tempat. Ini bukan di tempat kita saja, di sini bukan, tapi di mana-mana seperti itu. Ini adalah realita umat Islam di zaman akhir. Seperti ini memang. Nabi sudah mengatakan di zaman akhir itu akan terbalik. Kalau tadi dulu orang amar ma'ruf nahi mungkar, akan datang nanti amar mungkar nahi ma'ruf. Nanti yang kebaikan itu dilarang, dicegah oleh orang. Lihat orang kalau nak majelis taklim, wah kalau nonton jalan putar dulu, izin dulu, ini susah, ini nanti mengalami orang. Tapi kalau dangdutan sampai 2 RT pakai kutus, orang yang hadir tidak perlu izin, mudah, gampang urusan. Nah, ini hal yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dan sudah terjadi di zaman kita. Maka kita sebagai umat Islam ini harus semakin menyadari bahwa
kita hidup hanya sebentar. Nabi mengajarkan kepada kita, di dalam hidupmu carilah hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Carilah hal-hal yang mendatangkan pahala. Carilah hal-hal yang nanti ketika kau lihat buku catatanmu, kau akan senang membacanya. Kira-kira yang membuat kita senang pada saat membaca catatan amal kita itu apa? Itulah yang kau kerjakan. Maka jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu kita. Umur kita ini sebentar. Dulu masih 6 tahun, tahu-tahu sudah 16 tahun, tahu-tahu lah 20 tahun, tahu-tahu lah 40 tahun, tahu-tahu lah 60 tahun. Belum sadar-sadar juga. Lah 60 tahun lebih masih belum, kadang-kadang masih belum sadar-sadar. Nah, ini kita ini kadang-kadang apa? Menganggap kalau kita sehat walafiat seperti kematian masih lama, padahal semua dari kita tahu bahwa kematian tidak pandang kepada umur, tidak pandang kepada usia, tidak pandang kepada sehat, tidak pandang kepada sakit. Banyak orang sehat besoknya mati. Yang sakit justru panjang umur. Yang sakit panjang umur. Ini biasanya dalil orang yang merokok. Dalil orang merokok. Merokok dapat menyebabkan ini. Nah, ini orang merokok biasanya pakai dalil ini. Eka ada merokok, banyaklah yang mati cepat kata orang merokok. Jadi ini pelajaran penting bagi kita bahwa Rasulullah SAW menginginkan kepada kita hal yang terbaik. Hidup yang sebentar ini isilah dengan kebaikan. Dalam hadis yang barusan kita baca, di mana Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana orang yang dia tidak mampu untuk melakukan satu perbuatan, memegang satu amanat, tapi dia masih memaksakan diri untuk memegang amanat tersebut, maka itu konsekuensinya akan berat. Dan terakhir, Rasulullah SAW ini bukan terakhir Isra Mi'rajnya, bukan ya, tapi yang akan kita ceritakan pada malam hari ini, karena kitab ini sangat banyak cerita tentang Isra dan Mi'raj. Ada banyak lagi cerita tentang Isra dan Mi'raj, tapi kita hanya mengambil 4 atau 5 hal yang disaksikan oleh Rasulullah SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, terakhir ini yang sangat penting, di mana bagi Rasulullah SAW kita tahu peristiwa Isra dan Mi'raj ini Nabi pulang bawa oleh-oleh. Nah, ini kalau kita lihat di dalam syariat ibadah yang ada di dalam Islam, tiap-tiap ibadah Allah turunkan kewajibannya, syariatnya ibadah tersebut dengan wahyu, sedangkan Nabi ada di atas bumi. Kalau kita lihat turun ayat tentang wajib puasa Nabi di dunia, di bumi. Kemudian turun zakat, turun masalah haji, turun masalah sedekah. Ibadah-ibadah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW wahyunya, Nabi dalam keadaan di atas bumi, kecuali sholat. Nabi dipanggil oleh Allah SWT, diperjalankan, diperlihatkan, menyaksikan keajaiban-keajaiban. Terakhir baru Rasulullah diberi oleh-oleh sholat. Berarti sholat ini sebenarnya hal yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat luhur, dan berbeda dengan ibadah yang lain-lain. Dari penurunan wahyunya saja sudah beda dengan yang lain-lain. Nabi diundang dulu, diperjalankan dulu, beda dengan yang lain-lain. Sebelum diwajibkan sholat, Nabi menerima wahyu ibadah di bumi seperti biasa. Tapi ketika sholat, Nabi dipanggil dulu, menunjukkan apa? Keistimewaan sholat. Maka dikatakan orang yang baik sholatnya akan baik semua perilaku dan perbuatannya. Orang yang baik sholatnya akan baik semua perilaku dan perbuatannya. Nah, yang jadi pertanyaan, ada orang dia sholat rajin tapi perilaku dan perbuatannya belum baik. Nah, ini bisa dipastikan sholatnya belum baik. Jadi dia sholat tapi kemungkinan besar dia masih banyak yang tidak dia ketahui tentang tata cara sholat yang benar dan baik. Jadi jangan kita menyalahkan sholatnya. Engkau sholat tapi sudah betul belum sholatmu? Karena sholat itu kalau dilakukan dengan benar
pasti akan menggiring amalan-amalan yang baik. Karena sholat ini merupakan tonggak, tiang. Maka di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu kalau dilakukan dengan benar-benar maka dia akan mencegah daripada kemungkaran dan kekejian. Sholat itu nanti yang akan membuatmu jauh dari kemungkaran. Sholat itu nanti yang akan membuatmu jauh dari kemaksiatan. Kalau kau lakukan sholat dengan benar, maka dengan sendirinya engkau akan menjadi baik. Nah, berarti kalau dia tidak baik-baik, sholat terus tapi tidak baik-baik. Sholat, waktu sholat berjamaah jamaah, berdangdut dia berdangdut juga. Sholat berjamaah dia berjamaah, orang minum-minum dia nyicip juga. Nyicip cuma Ustaz, cuma nyicip dan minum banyak. Begitu juga ketika orang-orang melakukan kemaksiatan yang lain, dia juga tetap masih melakukan. Nah, ini kemungkinan besar sholatnya tidak baik dan belum benar. Maka kita lihat di sini, setelah kita mengetahui bahwa tadi sholat itu adalah satu-satunya ibadah di mana Rasulullah dipanggil untuk menerima wahyu tentang kewajiban sholat. Kemudian sholat juga adalah hal yang istimewa. Kalau dilakukan dengan sebenar-benarnya, sholat ini akan menggiring kita melakukan pekerjaan yang baik lainnya dan akan mencegah kita melakukan kemaksiatan dan kekejian. Nah, baginda Rasulullah SAW diperlihatkan satu kaum di mana mereka ini kepalanya ditumbuk dengan batu yang sangat besar. Setiap kepalanya hancur dikembalikan oleh Allah, ditumbuk lagi dengan batu yang besar. Hancur lagi, dikembalikan lagi kepalanya utuh, ditumbuk lagi. La yaqturu anhum min dzalika syai'un, dan itu tidak putus-putus. Hancur utuh, tumbuk lagi. Hancur utuh, ditumbuk lagi. Terus menerus. Maka baginda Rasulullah bertanya, wahai Jibril, siapa gerangan mereka, orang-orang yang disiksa dengan seperti ini, wahai Jibril? Tidak terputus-putus, belum sempat dia bernapas sudah dihancurkan lagi kepalanya. Mereka itu, wahai Rasulullah, adalah orang-orang yang kepalanya berat ketika melakukan sholat. Orang-orang yang berat kepalanya untuk melakukan sholat. Coba bayangkan, siksaan yang seperti ini ternyata untuk orang yang berat. Dia melakukan sholat, tapi berat, malas. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat? Ini baru berat, malas. Disiksa nanti. Kalau engkau meremehkan sholat, hati-hati. Maka di sini peringatan besar bagi kita, orang-orang yang mereka malas berat untuk melaksanakan sholat yang wajib, maka ketahuilah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sudah diperlihatkan bagaimana siksaan mereka. Coba kita bayangkan, kenapa Rasulullah setelah melakukan perjalanan ini kemudian bercerita? Karena kalau ada riwayatnya sampai kepada kita, itu berarti Rasulullah bercerita. Kenapa diceritakan oleh Rasulullah? Ya, tujuannya pertama supaya sampai kepada kita dan agar kita mengambil sikap hati-hati. Ini yang akan kau dapatkan kalau kau berat di dalam sholatmu, kalau kau malas di dalam sholatmu. Digambarkan oleh Rasulullah, ini aku saksikan siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang malas melakukan sholat 5 waktu, kata Rasulullah. Nah, seharusnya kita langsung kembali kepada diri kita, jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang meremehkan sholat, berat di dalam melaksanakan sholat, padahal kita tahu sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau duduk sama orang yang kita anggap dia punya jasa dengan kita, orang kaya yang sering memberi pemberian kepada kita, duduk dengan orang itu senang. Kenapa senang? Karena orang ini punya jasa dengan kita dan dia selalu memberikan pemberian kepada kita. Duduk dengan dia tidak bosan-bosan. Kenapa? Karena dia punya kebaikan. Lalu bagaimana kita bosan duduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita berat untuk duduk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah Allah ajarkan engkau bermunajat, duduk melakukan sholat,
adalah engkau menghubungkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bosan duduk dengan orang yang selalu memberikan pemberian kepada kita, lalu bagaimana kita bisa bosan kepada zat yang semua tubuh kita, kenikmatan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari cerita Isra dan Mi'raj ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat banyak dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita Isra Mi'raj yang disaksikan oleh Rasulullah ini akan menambah iman di dalam hati kita. Dan insya Allah tidak keluar kita dari tempat ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan kisah Isra Mi'raj yang kita bacakan pada malam hari ini, Allah menambahkan hidayah di dalam hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktunya di awal waktu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Isra dan Mi'raj agar Allah Subhanahu wa taala membahagiakan kedua orang tua kita, mengalirkan kepada mereka pahala-pahala yang kita dapatkan setiap harinya. Allah naikkan derajat mereka, dan orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka sudah wafat, mudah-mudahan Allah kasihi mereka, Allah rahmati mereka, dan Allah ampuni segala dosa-dosa mereka. Begitu juga kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua hajat-hajat kita. Allah kabulkan semua doa-doa kita yang kita panjatkan pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit yang ada pada kita dan keluarga kita. Allah jauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dimudahkan urusan kita, dilapangkan rezeki kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a syamil al khairat fid dunya wal akhirah bi sirri asraril Fatihah. Ya, para panitia, pengurus masjid Barokah, itu juga kepada para hadirin yang sudah datang menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan semua mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita masih ada satu pertemuan lagi di bulan Sya'ban. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi, dan itu kita harapkan kerjasama dari tiap-tiap yang hadir untuk mengajak hadirin-hadirin yang lain, orang-orang Islam yang lain yang belum kenal dengan majelis ilmu, yang belum kenal dengan tempat-tempat perkumpulan yang kita adakan seperti malam ini. Mudah-mudahan mereka bisa ikut juga bersama kita, bisa mendapatkan pahala bersama-sama kita, dan ini merupakan bagian daripada dakwah. Ajak teman-teman kita, ajak kerabat kita, ajak orang-orang yang kita kenal. Kita kenalkan mereka dengan majelis-majelis ilmu. Kita tidak bisa mengajar, tapi bisa mengajak mereka duduk bersama kita untuk meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ini wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.